Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur sembah sujud tundukkan patuh kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta tentu masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun karena fitrahnya kita sebagai manusia itu lemah, terbatas, serba kekurangan, sehingga tiada mampu kita menghitung seluruh kumpulan gabungan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun hanya menghitung berapa detak jantung yang saat ini telah berjalan, meskipun hanya menghitung berapa kali jumlah udara yang telah kita hirup dan kita hembuskan pada hari ini, itu tidak mampu, apalagi menghitung keseluruhan akumulasi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah menjadi hamba yang beriman, kewajiban kita itu adalah untuk senantiasa mensyukuri seluruh nikmat tersebut dalam bentuk melaksanakan tujuan dari diciptakannya kita sebagai manusia, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita manusia termasuk juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di mana kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Ini juga merupakan bagian daripada ibadah. Salat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan ke haribat junjungan kita, uswah wa qudwatuna, panutan kaum muslimin, imamul muttaqin, amirul mu'minin, panglima para mujahidin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa yang sangat luar biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sebuah risalah agung, yang dengan risalah itulah manusia dibawa dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang mulia. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itulah Islam yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah istiqomahkan kita di dalam Islam ini hingga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan. Amin. Baik, mungkin singkat saja pada kesempatan yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah ini, saya ingin membahas sedikit saya terkait dengan ruh, ya, ruh. Jadi kalau di dalam Islam itu ketika membahas ruh itu ada 3 maknanya, ya. Ada 3 makna. Yang pertama, ketika membahas ruh itu bisa jadi maknanya adalah Ruhul Kudus. Ar-Ruhul Kudus itu maksudnya adalah malaikat Jibril, ya, yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dan para nabi dan rasul yang lain. Yang kedua, ketika disebutkan ruh di dalam Islam itu bisa saja bil makna siraul hayat, nyawa kehidupan. Dan yang ketiga, ketika disebutkan ruh itu bisa saja maknanya adalah idrak silah billah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini yang saya bahas bukan tentang Ruhul Kudus atau malaikat Jibril, bukan pula tentang nyawa, tetapi yang saya bahas adalah tentang kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat, maha mendengar, dan maha memintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Nah, sering kita dengar yang namanya siraman rohani, ya. Ada rohani, ada jasmani atau ruhiyah. Nah, yang dimaksud dengan siraman rohani atau ruhiyah itu adalah ruh yang ketiga tadi, idrak silabillah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita siraman rohani, artinya kita sedang mencarger ruh kita, ya, dalam bentuk implementasi mengingat Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Salat itu membutuhkan ruhiyah, ya. Ngaji, ya, tilawah, ikut kajian dan ibadah lainnya itu butuh ruhiyah, ya. Bahasanya adalah masjul madda bi ruh, menyatukan antara jasad dengan ruh. Ya. Jadi kalau jasad tanpa ruh bukan maknanya nyawa, ya, tapi idrak silah tadi, maka ya ibarat mayat hidup, ya, tidak berarti apa-apa aktivitas yang dia lakukan, seperti orang kafir lah misalkan.
mereka bersedekah, ya, mereka berbuat aktivitas-aktivitas positif lainnya, itu tidak ada guna. Kata Rasulullah, tidak ada guna. Bahkan itu adalah jalan bagi neraka buat mereka. Termasuk orang yang katanya Muslim menggunakan untuk kebaikan tetapi dengan uang haram. Ya. Membangun masjid dengan uang hasil korupsi misalkan, ya. Menaikkan haji dengan uang yang hasil dari aktivitas haram, maka tidaklah berguna sama sekali kecuali akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam nanti. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang menghadirkan roh tadi. Jadi kalau orang tua-tua bilang, ya, kalau kita tidur, itu roh keluar dari jasad, itu bukan nyawa sebenarnya, ya. Tapi roh tadi, kesadaran akan hubungan dengan Allah, itu yang keluar. Sehingga orang kalau tidur itu tidak dihisab. Kalau tiba-tiba mukul teman, misalnya tidur sama-sama mukul teman, itu tidak dihisab, ya. Kenapa ya? Karena kesadaran hilang. Jadi kalau kita tanya apa, ya dia tidak tahu, ya. Tanya hukum apa, ya, dan lain sebagainya, itu tidak tahu. Makanya orang kalau misalkan telat bangun subuh, ya, ketika dia bangun ya langsung harus sholat subuh. Tapi asalkan jangan bangunnya pas zuhur saja, ya. Ya kalau bangunnya masih jam 7, karena memang itu pun dikecualikan kalau memang betul-betul dalam perjalanan jauh, aktivitas berat sehingga lewat. Tetapi sebisa mungkin jangan sampai kita lalai lah dari bangun sholat subuh. Kalau orang bilang tuh orang awam tidurnya 8 jam. Penuntut ilmu tidurnya 5 jam. Tapi kalau pemimpin dan ulama besar itu tidurnya 3 jam. Nah, jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Mau tidur standar 8 jam, berarti sudah sepertiga waktu. 8 jam itu dari 24 jam itu sepertiga. Berarti kalau sekarang ada yang punya usia 60 tahun, berarti 20 tahun dihabiskan hanya untuk tidur saja. Ada yang usia 45 tahun, berarti 15 tahun itu kerjanya tidur saja. Itu kalau tidurnya standar 8 jam. Ya sekitar tidur jam 10, bangun jam 6. Atau tidur jam 9, bangun jam 5. Itu 8 jam. Ya. Tapi kalau penuntut ilmu, ya tidurnya 5 jam. Tidur jam 10, ya bangun jam 3. Atau tidur jam 11, bangun jam 4. Tapi kalau orang yang serius, ulama, pemimpin, ya, kalau kita baca sirah, ya, Imam Syafi'i, imam-imam besar, ya, atau khalifah-khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah Abdul Hamid II, Sulaiman Al-Qununi, dan khalifah-khalifah lainnya itu rata-rata tidur hanya 3 jam. Ya. Tipsnya sederhana saja sebenarnya, mau tidur jam berapapun, kalau kita mau bangun jam berapa, insya Allah bisa bangun jam segitu. Yang penting kita berdoa, lalu kita yakini dengan serius. Insya Allah pasti bangun sesuai dengan yang kita mau. Mau bangun 1 jam, mau bangun 3 jam, insya Allah tetap bisa. Ya. Orang tua-tua bilang tuh pesan dibantah. Ya sebenarnya bukan bantahnya, tapi berdoanya, keyakinan kita menjadi sugesti lah, ya. Itu jadi prasangka. Dalam hadis qudsi Allah katakan, Allah firmankan di dalam hadis qudsi, ya, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hamba kepada, ya, muttafaqun alaih. Jadi kalau kita itu prasangka betul-betul Allah akan bangunkan, ya insya Allah Allah akan bangun. Tiba-tiba dengan bangun, ya, tiba-tiba dengan ada apa sedikit saja kita bangun, ya itu pasti bangun. Yang penting kita yakin saja. Nah itu ya, idrok billah. Jadi kesadaran akan hubungan dengan Allah. Menyiraminya dengan apa? Ya dengan dengar murotat, ya, dengan baca Quran, dengan sholat, berkumpul dengan orang soleh, ya, dengan sholat subuh berjamaah, dengan tadabbur alam. Ya ini adalah dengan aktivitas-aktivitas yang kita tuh bisa menyirami rohani kita, ya, rohiyah kita. Jadi orang bilang jasmani, rohani. Jasmani dengan olahraga, ya, rohani atau rohiyah itu ya dengan ibadah. Ya. Sehingga ini yang perlu kita lakukan. Aktivitas kita sepanjang kita, kan Allah tidak ciptakan kita, ya, tidak untuk apapun, tidak untuk menikah, tidak untuk bekerja, tidak untuk belanja, tidak untuk makan dan minum. Illa, kecuali hanya satu saja, liya'budun, beribadah kepada Allah. Berarti kalau hanya satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, berarti kita harus jadikan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan di dalam tidur harus bernilai ibadah. Ya. Bahkan masuk kamar mandi pun, ya, ada aturannya dalam Islam, ya. Mulai dari baca doa, mulai dari masuk dengan kaki kiri, bahkan cara duduk
buang air, bahkan cara cebok, bahkan cara mandi, itu semua ada aturannya dalam Islam. Bahkan sekedar minum ya, saya sering bilang ya, minum saja itu kita dapat banyak pahala dari situ. Mulai dari minumnya dalam keadaan duduk, dengan ambil tangan kanan, baca bismillah terlebih dahulu, minumnya 3 tegukan, ya. Baru habis minum baca hamdalah. Itu semua dapat berapa banyak pahala. Artinya apa? Jual beli itu jangan dinilai sepele, ada banyak pahala dari situ. Menuntut ilmu jangan dinilai sepele, itu banyak pahala dari situ. Pakai pakaian pun itu ada pahala di situ. Menikah pun ada pahala di situ. Sekedar duduk-duduk dengan teman ya, bercerita yang baik, bermanfaat, itu dapat pahala insyaallah. Sila ukhuwah ya, sila qalbiyah, sila fikriyah, atau dengan ada kekerabatan itu silaturahim ya. Itu insyaallah semua aktivitas kita kalau diniatkan tadi menghadirkan Allah, idrak sila billah di dalam aktivitas kita, itu insyaallah akan bernilai ibadah. Ya. Jadi sekedar hanya satu butir nasi, makanya kan dikatakan kalau jatuh ya, kalau di tempat yang bersih maka ambil, bisa jadi berkahnya ada di situ. Jadi semua itu sedetil itu Islam mengatur, apalagi yang besar-besar itu Islam mengatur semua. Maka kita harus bangga menjadi Muslim saat ini. Muslim artinya orang yang selamat. Kenapa? Karena Islam itu luar biasa, sempurna dan paripurna. Tinggal kita saja yang berusaha supaya semua aktivitas yang kita lalui itu bernilai ibadah. Kalau itu berarti insya Allah ketika kita pastikan setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah, insya Allah kita mati juga dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan sebagai orang yang Muslim, orang yang selamat. Nah itulah pentingnya kita berkumpul bersama-sama dalam kebaikan. Ya, Muslim saling mengingatkan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena Allah bersumpah demi makhluknya, wal asr. Ya. Wal asr itu, al asr itu ya, saya tutup saja ya. Al asr itu ahli tafsir ada yang mengatakan waktu asar, ahli tafsir juga sebagian ada yang mengatakan waktu tergelincir hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau Islam itu waktu 00-nya maghrib, ya jam 6 sore itu 00. Makanya kalau hilal nanti 00 itu sudah masuk Ramadan atau Syawal, ya itu sudah masuk, atau sudah masuk takbiran, nah itu sudah hilang Ramadan. Jadi jam 00 bukan jam 12 malam, tapi jam 6 sore. Nah, itu jam 00. Makanya ketika mau masuk jam 6 itu penutup hari. Maka ketika Allah bersumpah wal asr, menurut ahli tafsir itu demi tergelincir hingga terbenamnya matahari, berarti penutup hari. Artinya satu hari aktivitas kita hingga terbenamnya matahari, penutup hari itu apa? Innal insana lafi khusr. Ya. Jadi inna itu taksib, penegasan, sungguh betul-betul semua manusia itu rugi. Ya. Semua manusia itu rugi, betul-betul, benar-benar. Ya. Itu penegasan itu. Jadi dalam satu waktu itu semua, setiap aktivitas kita ini semua kita rugi saja. Tidak ada nilai apa-apa sama sekali. Nah, maka yang masyhur, jumhur mengatakan ya demi waktu. Artinya keseluruhan waktu lah. Semua bisa kita pakai. Jadi manusia semua rugi, illa ada pengecualian di sini. Apa? Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kecuali hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Maksudnya orang yang soleh itu memenuhi hak dengan Allah, memenuhi hak dirinya sendiri, dan memenuhi hak dengan sesamanya. Hak dengan Allah ya berupa ibadah mahdoh. Hak diri sendiri berupa pakaian yang menutup aurat, makan minum, dan akhlak. Hubungan sesama manusia ya janji, utang, ya, berbuat baik kepada tetangga, dan lain-lain. Tidak menzalimi orang. Nah, kalau kita berbuat memenuhi hak itu disebut orang soleh. Lalu kemudian tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, ya dakwah. Tawassaw bis sabr. Semua itu tidak akan berguna kalau kita tidak sabar, tidak istiqomah. Maka penting juga kita saling mengingatkan. Ini sudah salat subuh berjamaah. Mengingatkan juga bukan hanya mengajak pada salat subuh, tapi sabar, ujian itu banyak. Sabar saja, istiqomah. Maka iman itu akidah, ya, amal soleh itu syariah, tawassaw bil haq itu dakwah, tawassaw bis sabr itu istiqomah. Jadi akidah, syariah, dakwah, istiqomah itu penting. Pengecualian dari semua manusia yang tadi. Maka marilah kita kuatkan tekad kita
untuk bisa istiqomah di jalan ibadah ini, insyaallah Insyaallah. bisa saling mengingatkan terus, saling mengajak terus untuk tiada henti-hentinya, jangan sampai berhenti. Insyaallah. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan, bahkan pasca Ramadan kita tetap istiqomah. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jazakumullahu khairan wa syukran katsiran ala husni istimamikum. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwa'i wal inayah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.